Nafsu Sang Duda. Bab 11 karya Nir. Kita mau kemana mas? Tanya Mawar penasaran. Barulah hari ini Mawar keluar jalan-jalan setelah bertahun-tahun sibuk merawat adiknya dulu. Menurutmu tempat yang ada gelombang dan angin sepoi-sepoi itu di mana? Ya di pantai, jawab Mawar dengan polosnya. Kamu tahu sendiri jika kota kita terkenal dengan pantainya. Jadi aku akan mengajakmu ke sana. Terima kasih mas, ucap Mawar membuat Wira bingung. Untuk hari ini, untuk yang pertama kali aku pergi jalan-jalan. Biasanya hari-hariku hanya dihabiskan dengan mengurus Andini dan bekerja. Aku juga sudah lama tidak pergi seperti ini. Sejak istriku meninggal, aku hanya menghabiskan waktu dengan bekerja. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan, Wira dan Mawar bisa melihat hamparan pesisir pantai yang sangat indah. Mata gadis itu lekat memandang keluar jendela. Setibanya di pantai, sudah banyak orang-orang yang menikmati indahnya pantai. Sangat padat. Wira tidak ingin Mawar lepas dari pandangannya. Mas, Mawar kaget ketika Wira menyentuh tangannya. Maaf, aku hanya takut jika kamu hilang nanti, ucap Wira membuat Mawar kikuk. Aku bukan anak kecil mas, protes Mawar. Sekali lagi protes, akan ku hanyutkan kau ke laut lepas sana, ancam Wira, lalu mengajak Mawar mencari tempat makan karena Wira sangat lapar. Setelah berputar-putar mencari tempat makan yang cocok, Wira menjatuhkan pilihan pada penjual makanan khusus seafood yang berada di paling ujung sedikit jauh dari keramaian. Terlihat sekali jika Mawar sudah ngos-ngosan, apa karena tidak bisa menyeimbangkan langkah lebar Wira. Sedikit berkeringat, Mawar mengambil ikat rambutnya lalu mengguncinya sembarangan. Wira langsung menelan ludah kasar ketika melihat leher putih mulus milik Mawar. Mas, kok bengong? Tanya Mawar mengejutkan Wira. Enggak kok, itu kenapa menguncir rambutmu? Mawar mengerutkan dahinya heran. Aku berkeringat. Angin juga lumayan kencang. Jadi, apa salahnya jika aku menguncir rambutku? Sekali lagi, Wira menelan ludahnya bingung ingin menjawab apa. Kamu mau makan apa? Pasti kamu lapar juga kan? Wira mengalihkan pembicaraan mereka. Apa aja deh mas, yang murah. Sepertinya di sini sangat mahal, bisik Mawar karena malu. Selalu seperti itu. Kenapa sih? Wira sebal sama Mawar. Ya enggak kenapa-kenapa. Mawar enggak enak aja sama mas. Wira hanya bergeleng kepala. Pria ini kemudian memesan 1 porsi udang bakar, kepiting, asam manis, dan cumi bakar juga 2 gelas es jeruk. Tak berapa lama, makanan yang dipesan mereka sudah terhidang di pondok kecil yang berada di tempat di pinggir pantai. Astaga, ini baru nikmatnya hidup, ucap Wira yang benar-benar menikmati hari ini. Mawar hanya mengulum senyuman melihat tingkah Wira yang seperti anak kecil. Umurnya sudah hampir kepala 3, tapi ternyata tingkahnya seperti ini. Mau ngapain? Tanya Wira ketika melihat Mawar mengambil udang. Mau makan? Nggak boleh ya mas. Biar mas aja yang kupasin kulitnya. Nanti tangan kamu luka, ujar Wira langsung menarik piring yang berisi udang bakar tersebut. Mas, ini hanya kulit udang, bukan kulit buaya. Gak usah banyak cincong, Mawarku. Nih makanan sekarang, kata Wira sambil meletakkan udang yang sudah dikupasin ke dalam piring Mawar. Malu-malu, Mawar tidak berani protes lagi. Wira sangat baik. Bahkan pria ini juga mengupaskan kepiting untuk Mawar. Selesai makan, Mawar dan Wira masih duduk di pondok tersebut, memandang laut lepas. Sungguh keduanya tiba-tiba merasakan sebuah kerinduan kepada yang telah tiada. Jika kau diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Wira pada Mawar. Hanya ingin menikmati waktu bersama keluarga, jawab Mawar singkat. Lalu bagaimana dengan mas? Aku akan mempercepat waktu itu agar anak dan istriku tidak meninggal dan Dania pecah ketuban di rumah.
di saat tidak ada siapapun termasuk aku, karena saat itu aku sedang berada di luar kota. Semuanya salahku, ucap Wira menyesal. Mas, kematian itu takdir. Kenapa harus menyalahkan diri? Aku hanya menganggap diriku tidak becus sebagai seorang suami. Tuhan memberi kita bahagia itu artinya kita harus bersiap untuk terluka, begitu juga sebaliknya. Jodoh itu ada dua. Kalau tidak diambil Tuhan, yang diambil orang. Kita gitu aja sih Mas. Jadi gak usah menyalahkan diri, tutur Mawar, malah membuat Wira tertawa. Mending diambil Tuhan deh daripada diambil orang, sahut Wira. Kenapa? Beri aku satu alasan, pinta Mawar. Diambil Tuhan, kita bisa mengikhlaskannya dengan seiringan berjalanan waktu. Nah, kalau diambil orang, sudahlah, sakit hati, gak ikhlas lagi. Bahkan sampai kita tua pun pasti akan selalu ingat sakitnya. Masuk akal juga, seru Mawar. Mawar, ngomong-ngomong kamu udah punya pacar kah? Tanya Wira yang sudah penasaran. Kalau sudah kenapa? Dan kalau belum kenapa? Kalau belum punya, ya syukur. Kalau udah punya, ya aku mau jadi orang ketiga, jawab Wira lagi-lagi tertawa untuk menghilang kecanggungan di antara mereka. Ada-ada aja deh, seru Mawar ikut tertawa. Mas, serius loh? Terus aku harus apa? Gak harus apa-apa, Mawar maunya jadi pacar Mas. Mawar langsung menoleh dan menatap mata elang Wira. Bercanda lagi kah? Tanya Mawar. Tidak Mas, serius. Mas, kita baru kenal. Lagian kita tidak sederajat, ujar Mawar yang sadar diri. Mas gak pernah memandang derajat seseorang. Jika itu baik dan membuat Mas nyaman, kenapa tidak? Mawar tertawa garing. Menurutnya Wira ini suka bercanda. Mas cari perempuan lain aja deh, yang cantik dan setara sama Mas. Masih banyak di luar sana, ujar Mawar membuat Wira langsung turun dari atas pondok. Wira membiarkan air laut Silili berganti membasuh kakinya. Pria ini kemudian menarik Mawar dan menggenggam kedua tangannya. Mati elang itu mengunci netra mata indah milik Mawar. Mas, Mawar mencoba membuang pandangannya, namun Wira kembali menguncinya. Kamu menolak apa karena Mas ini seorang duda? Bahkan umur kita pun terpaut 7 tahun. Bukan seperti itu Mas. Lalu apa? Apa karena kita baru kenal? Bukan itu juga Mas. Jadi apa? Derajat lagi? Kan Mas udah bilang kalau Mas nggak mempermasalahkan itu semua. Mawar, Mas sudah menduda selama 4 tahun. Mas juga nggak pernah dekat sama perempuan manapun. Baru sama kamu doang. Wira mencoba meyakinkan Mawar. Mas, Mawar nggak pernah pacaran, ucap Mawar jujur. Kalau nikah bagaimana? Mas apa sih? Mawar semakin gugup. Ya kalau kamu nggak mau pacaran ya kita nikah aja, ucap Wira dengan entengnya. Aduh Mas, Wira ini suka bercanda deh. Mas serius, kamu mau pacaran dulu atau langsung nikah? Tanya Wira sekali lagi. Mas, jawab sekarang, kalau nggak Mas lempar ke laut nih, ancam Wira. Tidak peduli dengan jawaban Mawar, Wira langsung mengendong Mawar lalu memeluknya. Wira berlari mengejar ombak, membuat Mawar ketakutan, sehingga membuat Mawar memeluk Wira semakin erat. Senang sekali Wira, sekali dayung dia mendapatkan 2 keuntungan.